feel like I'm losing my. Wah wah wah. Usai sah jadi WNI tadi malam, FIFA dan AFC malah larang PSSI untuk memasukkan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes saat laga lawan Australia dan Bahrain. Disinyalir bisa bikin timnas Indonesia makin kuat dan pertandingan jadi tidak berimbangkah. Simak berita lengkapnya di sini. Nah, ini benar-benar mantap. Wasit yang akan memimpin pertandingan timnas lawan Australia sudah ditunjuk. Ini sih jelas menguntungkan timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia. Wasit berinisial AM ini pernah memimpin pertandingan di Liga 1. Siapa dia sebenarnya? Tonton videonya sampai selesai. Wah wah wah. Kali ini FIFA tegas soal Elkan Bagot yang tidak mau dipanggil timnas. Apa sanksi yang akan dia dapatkan jika terus menolak panggilan Garuda? Simak berita lengkapnya. Memang pemain top bermental juara. Usai dapat panggilan untuk membela timnas, dia langsung katakan hal mengejutkan ini ke media. Apa yang sebenarnya dia utarakan? Jangan skip videonya biar kamu gak salah paham. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Tapi FIFA putuskan untuk melarang mereka memperkuat skuad Garuda saat lawan Australia dan Bahrain. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi? FIFA dan AFC melarang pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menurunkan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes dalam pertandingan melawan Australia jika proses administrasi mereka belum selesai. Padahal ketiga pemain ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia pada Senin dalam kurung 10 Maret 2025. Dengan status ini mereka sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sebelum bisa bermain, mereka masih harus menyelesaikan proses perpindahan federasi. Emil Audero dan Joey Pelupes sebelumnya terdaftar di Federasi Sepak Bola Italia dalam kurung FIGC, sementara Dean James berasal dari Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB. Jika proses ini berjalan lancar sebelum tenggat waktu, mereka bisa tampil saat menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Selain itu, timnas Indonesia juga dijadwalkan melawan Bahrain 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. Masalahnya, FIFA dan AFC menetapkan bahwa semua administrasi harus rampung sebelum Kamis dalam kurung 13 Maret 2025. Jika batas waktu ini terlewati, maka Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes tidak akan bisa membela timnas Indonesia dalam laga tersebut. Sementara itu, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga ini. Mayoritas pemain tetap sama seperti sebelumnya, termasuk Maarten Paes, Jay Itzes, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Namun ada 2 nama baru yang dipanggil, yaitu Septian Bagaskara dan Ole Romani. Beberapa pemain yang sebelumnya langganan timnas seperti Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman tidak masuk dalam daftar kali ini. Meski begitu, Kluivert tetap menyertakan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes dalam skuad dengan harapan proses perpindahan federasi mereka bisa selesai tepat waktu. Meski sudah banyak membantu PSSI dan timnas Indonesia, ternyata FIFA tetap menjaga integritas dan ketegasannya. Lalu bagaimana pandanganmu tentang peluang Emil, Dean, dan Joey? Jangan ragu untuk menuliskan harapanmu di kolom komentar. Mantap, FIFA kasih dukungan penuh ke timnas Indonesia dengan memilih wasit yang sudah tidak asing. Sudah pernah memimpin di Liga 1. Penasaran? Simak berita lengkapnya di sini. FIFA telah menunjuk Adam Makhadmeh sebagai wasit yang akan memimpin pertandingan antara Australia dan timnas Indonesia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney pada Kamis dalam kurung 20 Maret 2025.
Adham Makhadmeh adalah wasit asal Yordania yang saat ini berusia 38 tahun. Ia merupakan wasit berlisensi FIFA dan sudah memiliki pengalaman memimpin pertandingan di berbagai kompetisi, termasuk Liga 1 Indonesia musim 2024/2025. Dalam kompetisi tersebut, ia sempat memimpin 4 laga, yaitu Semen Padang versus Borneo FC, Barito Putra versus Madura United, PSS Sleman versus Persik Kediri, Persib Bandung versus Arema FC. Keberadaannya di Liga 1 Indonesia pada Agustus 2024 merupakan bagian dari inisiatif PSSI untuk mendatangkan wasit asing guna meningkatkan kualitas perwasitan di kompetisi domestik. Selain Liga 1, Adham Makhadmeh juga bertugas di Yordania Pro League 2024/2025. Menariknya, wasit ini sudah pernah memimpin pertandingan timnas Indonesia sebelumnya, yaitu saat menghadapi Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024 itu berakhir imbang 1-1. Informasi mengenai penunjukan Adham Makhadmeh ini pertama kali diumumkan oleh akun Instagram Forum Wasit. Kabar ini bisa menjadi hal positif bagi timnas Indonesia, mengingat mereka sudah memiliki pengalaman bermain di bawah kepemimpinan wasit yang sama. Setelah laga melawan Australia, timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Bahrain pada pertandingan ke-8 grup C. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (25 Maret 2025). Namun hingga saat ini FIFA belum mengumumkan siapa wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut. Bagaimana menurutmu? Apakah penunjukan Adham Makhadmeh sebagai wasit bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di bawah. Waduh, FIFA kasih teguran ke Elkan Bagot karena tolak terus panggilan timnas. Bisa jadi masalah dengan status WNI-nya kah? Simak fakta sebenarnya. Back Blacpol FC Elkan Bagot tidak bisa berpindah federasi ke negara lain jika mengambil keputusan nekat setelah menolak panggilan timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu memilih untuk tetap fokus bersama klubnya dan tidak ikut serta dalam 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada bulan ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, lalu menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Untuk menghadapi 2 laga ini, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain, termasuk nama-nama seperti Jay Itzes, Maarten Paes, Kevin Dix, Mas Hilgers, Justin Hubner, dan Tom Haye. Namun, Elkan Bagot menolak panggilan timnas Indonesia. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan (Bung Ropan), bek kelahiran Thailand itu ingin tetap bermain reguler di Blacpol FC. Keputusan ini tidak lepas dari statusnya sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town. Dengan musim League One (kasta ketiga Liga Inggris) yang hampir berakhir, Bagot perlu mendapatkan menit bermain agar masa depannya di Ipswich Town tetap terjamin. Setelah penolakannya ini, muncul spekulasi bahwa Elkan Bagot mungkin mempertimbangkan untuk berpindah federasi agar bisa membela tim nasional lain seperti Inggris atau Thailand. Hal ini karena ayahnya berkewarganegaraan Inggris sementara dirinya lahir di Bangkok, Thailand. Namun, jika Bagot benar-benar ingin berpindah federasi, FIFA tidak akan mengizinkannya. Menurut aturan FIFA, seorang pemain hanya bisa berpindah federasi jika maksimal memiliki 3 caps di tim nasional senior sebelumnya. Sementara itu, Bagot sudah mencatatkan 22 penampilan dan mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Artinya, ia tidak memenuhi syarat untuk berganti federasi dan pasti akan ditolak FIFA jika mencoba melakukannya. Apa menurutmu Elkan Bagot sudah melakukan hal yang tepat? Atau seharusnya dia menerima panggilan Patrick Kluivert untuk membela timnas? Tulis pendapatmu di bawah. Ini dia yang banyak ditunggu fans timnas Indonesia. Erspo resmi perkenalkan jersey kiper terbaru. Terlihat gagah dan mewah. Simak beritanya baik-baik hanya di sini.
Erspo secara resmi merilis jersey kiper terbaru untuk timnas Indonesia pada Senin (10 Maret 2025) sore waktu Indonesia Barat. Melalui akun Instagram resminya, Erspo membagikan foto Maarten Paes, salah satu penjaga gawang timnas Indonesia yang mengenakan jersey terbaru. Dalam unggahan tersebut, Maarten Paes yang bermain untuk FC Dallas tampil dengan jersey berwarna kuning. Jersey ini didominasi warna kuning dengan aksen hitam di beberapa bagian seperti bahu, kerah, dan sisi jersey yang memanjang hingga ke bagian bawah. Selain itu, Erspo juga memperkenalkan dua jersey kiper lainnya. Jersey kedua hadir dengan warna hitam dan terlihat menarik berkat motif pola berwarna emas di bagian kerah dan lengan. Sementara itu, jersey ketiga memiliki warna coklat dengan aksen hitam di bagian lengan, memberikan kesan gagah dan elegan. Jersey baru ini akan digunakan oleh kiper timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Maarten Paes kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang dalam laga tersebut. Sebelumnya, pada Februari lalu, Erspo telah merilis jersey kandang dan tandang timnas Indonesia. Sesi pemotretan untuk jersey tersebut dilakukan di Belanda dan melibatkan beberapa pemain yang bermain di Eropa, seperti Maes Hilgers FC Twente, Tom Haye Almere City, dan Calvin Verdonk NEC Nijmegen dari Liga Belanda. Sementara itu, Sandy Walsh (KV Mechelen), Ragnar Oratmangoen Dender, dan Saine Patinama (KAS Open) mewakili pemain yang bermain di Liga Belgia. Muhammad Sadat menjelaskan alasan pemotretan dilakukan di Belanda karena jarak antar pemain di sana relatif dekat. Kalau naik mobil, jarak antar pemain di Belanda paling jauh hanya sekitar 2 jam, ujarnya dikutip dari Antara Sabtu (8 Februari 2025). Bagaimana menurutmu? Apakah jersey baru ini membawa semangat baru untuk pemain skuad Garuda? Ayo tulis pandanganmu di kolom komentar. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha berpeluang dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menggantikan Egy Maulana Fikri yang sedang cedera. Patrick Kluivert telah mengumumkan 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas akan bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, lalu menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta 5 hari setelahnya. Sayangnya ada beberapa pemain yang tidak masuk dalam daftar kali ini, seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, serta kakak beradik Yance dan Yakob Sayuri. Kabar baiknya, Indonesia berpotensi diperkuat 3 pemain baru, yakni Emil Audero dan James dan Joy Pelupes yang proses naturalisasinya sudah selesai dan kini hanya menunggu perpindahan federasi. Di sisi lain, Egy Maulana Fikri mengalami cedera saat membela Dewa United dan sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir. Belum jelas seberapa parah cederanya, tapi ada kemungkinan dia tidak bisa tampil melawan Australia dan Bahrain. Jika Egy benar-benar absen, Beckham Putra bisa menjadi opsi pengganti karena performanya sedang menanjak bersama Persib. Musim ini, Beckham tampil impresif dengan mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 22 laga. Dalam 2 pertandingan terakhir, ia mencetak 3 gol, termasuk 2 gol saat Persib mengalahkan Semen Padang 4-1 di Stadion Haji Agus Salim pada 11 Maret 2025. Dengan performa tersebut, menarik untuk menantikan apakah Patrick Kluivert akan memanggil Beckham ke timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu tentang performa Beckham Putra akhir-akhir ini? Apakah sudah layak untuk masuk skuad Garuda? Ayo tulis jawabanmu di kolom komentar. Wow, mantap, ini yang dikatakan oleh Romanye ke media Belanda usai dirinya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Benar-benar darah Indonesia sudah ada pada dirinya. Apa yang dia katakan? Simak berita lengkapnya sampai selesai. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI dan mendapat izin dari FIFA untuk membela timnas Indonesia, striker keturunan Ole Romanye akhirnya angkat bicara tentang alasan dirinya meninggalkan Belanda dan memilih bergabung dengan skuad Garuda.
Ole Romeni menyelesaikan proses naturalisasinya pada 8 Februari 2025 lalu bersama dua pemain keturunan lainnya, Tim Gibbons dan Dion Marks, dalam sebuah upacara di London. Setelah resmi menjadi WNI, PSSI langsung mengurus perpindahan federasinya agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia dalam ajang resmi FIFA. Kini setelah semua proses administrasi selesai, Ole Romeni sudah siap menjalani debutnya bersama tim Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan namanya sudah masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025, lalu melawan Bahrain 5 hari setelahnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang debutnya, Ole Romeni mengungkapkan alasannya memilih Indonesia. Dalam wawancara dengan ESPN, NL striker Oxford United itu menyatakan ingin menjadi bagian penting dalam perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saya memilih Indonesia karena saya ingin menjadi bagian penting dari tim, negara, dan juga untuk bermain sepak bola, kata Romeni. Namun soal siapa yang akan menjadi starter itu bukan wewenang saya. Saya di sini dan saya ingin sekali bermain sepak bola, tambahnya. Dengan pengalamannya di Eropa, kehadiran Ole Romeni diharapkan dapat membantu timnas Indonesia meraih poin penting dalam 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai seorang striker, statistiknya cukup menjanjikan. Menurut data Transfermarkt, mantan bintang FC Utrecht ini telah mencetak 14 gol dalam 82 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda sepanjang kariernya. Bagaimana menurutmu? Apakah pengalaman Ole bisa membantu skuad menembus kualifikasi Piala Dunia? Cepat tulis pendapatmu di komentar. Tom Haye ungkapkan hal mengejutkan ini tanpa sepengetahuan Marcelino. Wow, apa itu? Simak berita lengkapnya di sini. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 menjadi momen bersejarah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand menjadi sorotan utama, terutama karena selebrasi ikoniknya. Namun di balik kemenangan tersebut, komentar dari pemain naturalisasi Tom Haye memberikan perspektif menarik mengenai strategi dan jalannya pertandingan. Dalam podcast The Haye Way, Tom Haye mengungkapkan kegembiraannya bisa merebut kembali bola setelah sempat kehilangan penguasaan. Aku sangat senang bisa mendapatkan kembali bolanya karena sempat kehilangan bola, kemudian saya memulai serangan balik, ungkapnya. Ia juga menjelaskan bahwa saat itu sempat berpikir untuk menghemat energi sebelum akhirnya ikut dalam proses serangan balik yang berujung pada gol. Komentar Haye ini menggarisbawahi bagaimana timnas Indonesia mampu memanfaatkan celah dalam permainan Arab Saudi yang agresif. Gol kedua Marcelino Ferdinand selain memastikan kemenangan juga mencerminkan ketenangan dan insting mencetak gol yang luar biasa. Menurut Haye, penyelesaian Marcelino di dalam kotak penalti mengingatkannya pada legenda sepak bola Luis Suarez. Mirip seperti Suarez di masa-masa terbaiknya, kata Haye merujuk pada mantan striker Barcelona dan Liverpool yang dikenal dengan ketajaman insting golnya. Haye juga mengungkapkan bahwa saat gol kedua tercipta, ia berada tepat di belakang Marcelino dan hanya bisa berharap rekannya mengeksekusi peluang dengan baik. Kipernya sudah maju, saya cuma berpikir, tolong tembak tinggi-tinggi karena itu akan jadi peluang terbaik, ujarnya. Keberhasilan Marcelino dalam menyelesaikan peluang dianggapnya bukan sekadar keberuntungan, melainkan naluri alami seorang penyerang berbakat. Dia menunjukkan banyak kualitas dan itu luar biasa, puji Haye. Kemenangan ini bukan hanya menjadi bukti perkembangan timnas Indonesia di pentas Asia, tetapi juga menunjukkan bahwa skuad Garuda semakin kompetitif dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026.
Bagaimana menurut pandanganmu? Apakah Marcelino masih bisa berkembang lebih jauh mengingat dia masih sangat muda? Apakah kamu juga setuju dengan yang dikatakan oleh Tom Haye? Coba tuliskan pandanganmu di bawah.